Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast aku. Ini adalah podcast ketiga aku setelah membahas circle pertemanan. Bagaimana dengan pembahasan tentang merelakan? Tapi sebelumnya, gimana kabarnya hari ini? Ada cerita? Boleh di komen ya di bawah kalau ada cerita. Kira-kira ada gak sih seseorang yang belum kamu ikhlaskan atau belum kamu relakan? Merelakan itu adalah rasa ikhlas yang benar-benar mengikhlaskan, melupakan dan meng-cut off semuanya. Dan mungkin beberapa di antara kalian ada seseorang yang belum sempat kamu relain kepergiannya, yang sebenarnya orang itu pun udah gak peduli sama sekali dan bahkan udah gak nengok ke belakang. Dan di sini posisi kamu masih belum relain dia. Buat apa sih? Emangnya dia ngelakuin hal apa sampai kamu belum mengikhlaskannya, belum merelakannya? Atau ada hal yang memang belum bisa kamu lupain? Gak apa-apa, itu adalah prosesnya. Yang penting kamu harus menikmati waktu kamu dalam proses mengikhlaskan ini. Dan sebenarnya merelakan itu hal yang sangat sulit dilakukan. Terkadang merelakan itu seperti melepaskan hal yang kita sukai, hobi kita yang benar-benar kita cintai, dan tiba-tiba kita harus lepasin gitu aja. Itu pasti akan jadi hal yang benar-benar berat banget buat kamu, buat kalian. Tapi cara merelakan yang paling bekerja itu dengan cara kamu gak perlu lagi ngelihat ke belakang, karena posisi kamu sekarang itu ada di hari ini, bukan hari kemarin. Jadikan hari kemarin itu pengalaman buat kamu agar gak terulang lagi ya teman-teman. Dan kalau tiba-tiba keinget lagi ya, atau misalnya ngerasain sakit lagi, kamu langsung isi hari-hari kamu dengan kegiatan yang sekiranya membuat kamu bahagia. Kamu tulis wishlist kamu, harapan kamu kedepannya seperti apa. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kamu bertindak merelakan dengan cara berkenalan dengan orang baru dan pada akhirnya kamu akan menyakiti orang baru tersebut. Itu jangan banget ya. Ada ratusan orang, bahkan ribuan, yang mungkin merasakan hal yang sama seperti yang kalian alami. Tapi mereka itu hebat banget, bahkan kayak gampang langsung lupa. Padahal enggak teman-teman. Hati mereka itu hancur, tapi mereka terus menjalani hidup. Karena apa? Karena mereka yakin Tuhan itu ada sama mereka, Tuhan itu ada sama kita dan selalu menemani hari-hari kita, memantau hari-hari kita. Jadi jangan khawatir, kalian gak perlu balas dendam, kalian gak perlu selalu sakit hati, karena Tuhan itu selalu melihat hambanya, selalu melihat kita. Kalau misalnya kita punya rasa benci, punya rasa dengki, bagaimana Tuhan akan ada sama kita? Jadi pada intinya, biarkanlah Tuhan yang membalasnya. Kita cukup membahagiakan diri sendiri dan memikirkan diri sendiri aja. Udah waktunya kalian itu kayak mikirin diri sendiri, jangan selalu mikirin orang lain, bahkan sampai sakit.
Dan yang paling kamu tahu arti merelakan itu bukan hanya tentang pasangan, tapi tentang kehilangan orang tua, kehilangan sahabat, kehilangan kepercayaan, dan otomatis kita itu harus bisa merelakannya. Bahkan ada seseorang yang kehilangan pekerjaannya. Mungkin kalian bisa belajar dari orang-orang tersebut yang sangat hebat, yang sangat bisa melewati hari-harinya, tersenyum dengan hari-harinya yang ternyata itu hatinya sangat hancur, bahkan sangat sakit. Jadi yang paling penting adalah bersyukur ya teman-teman, karena kita masih diberikan badan yang sehat, pikiran yang normal, rezeki yang berlimpah dan berkecukupan. Jadi kalau ada seseorang yang pergi dari kehidupan kita, artinya itu orangnya nggak baik buat kita. Tapi bukan berarti kalau kita kehilangan orang tua nggak baik buat kita ya. Ada beberapa arti di antara kehilangan. Ada yang kehilangannya pergi dan ada yang kehilangannya itu diambil Tuhan. Tapi kalau misalnya orang seperti pasangan yang tiba-tiba pergi, artinya dia nggak worth it buat kamu. Dan kamu berhak bahagia dengan pasangan baru yang benar-benar ngelakuin kamu seperti ratu. Jadi kamu jangan khawatir dan gak perlu buru-buru ya teman-teman untuk menemukan pasangan baru. Kamu cukup jalani aja kehidupan kamu yang sekarang dan terus semangat ya. Kamu berhak cerita dan aku selalu ada di sini buat kalian. Terima kasih ya, selamat malam dan selamat istirahat.